Baik, di sini di materi berikutnya saya akan sedikit menyampaikan tentang digital storytelling ya. Seperti yang tadi di awal sudah Pak Adit sampaikan terkait 7 prinsip pembuatan digital storytelling tersebut. Tetapi sebetulnya ini adalah hasil dari penelitian kami ya Pak Bayu, Pak Adit terkait penelitian kemarin. Nah, kami mencoba untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan kelas guru kreator ini. Ini kita lewat dulu. Nah, saya berikan pengantar dulu di sini kenapa harus digital storytelling, karena memang ternyata dengan bercerita itu efeknya sangat dahsyat sekali. Karena saya merasakan sendiri, Ibu-ibu, saya pun masih mengingat apa yang diceritakan oleh guru TK saya pada tahun berapa ya saya TK? 83. Mungkin Pak Bayu belum hadir, belum lahir kali ya, Bu Ayu juga nih. Ya, tapi saya masih ingat sekali bagaimana guru TK saya pada saat itu bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, ini ya. Jadi kenapa harus digital storytelling? Karena memang dengan bercerita itu efeknya itu sangat dahsyat buat kehidupan kita. Nah, ini juga saya coba tampilkan dari pendapat beberapa ahli bahwa cerita itu mampu diingat 22 kali lebih kuat dibandingkan data dan angka. Ini menurut Profesor Jennifer dari Stanford University. Ya, kemudian menurut peneliti Lisa Kron ini juga bahwa cerita itu berisi muatan emosi dan data, sehingga akan lebih mudah diingat dan lebih berat dibandingkan jika hanya menyampaikan data saja, gitu ya, seperti itu. Dan ada lagi pendapat dari Roger Burns, seorang neuroscientist, bahwa beliau mengatakan cerita itu dapat mempengaruhi saraf sehingga menimbulkan sensasi fisik dan sistem gerak. Dan cerita dapat membuat kita lebih empatik. Nah, jadi ini tidak diragukan lagi bahwa apalagi untuk anak usia dini ya, dengan kita melakukan cerita itu akan membawa pengaruh yang sangat dahsyat untuk mereka ya, terutama dalam mungkin pengembangan karakter. Nah, kemudian ini digital storytelling juga pertama kali dikembangkan oleh Bernard Robin ya, dosen di University of Houston, Texas, Amerika. Ini sebagai pengetahuan buat kita aja ya, Bu. Nah, kemudian saya ini pengantarnya cepat-cepat aja nih, karena nanti kita akan lebih fokus di storyboard-nya. Nah, kenapa harus digital storytelling? Ya, selama ini mungkin guru-guru PAUD atau guru TK kita lebih sebelum pandemi ini terbiasa bercerita langsung di depan anak-anak ya, ketika pagi hari atau mungkin siang hari atau mungkin bahkan sebelum pulang kita langsung berhadapan dengan anak-anak. Tetapi dengan kondisi pandemi seperti ini, di era digital seperti ini, mau nggak mau kita pun juga harus mampu melakukan cerita secara digital ya. Jadi kenapa harus digital storytelling? Karena memang tuntutan dari zaman ya seperti ini sudah berada di era revolusi 4.0 bahkan menuju society 5.0, kita harus mempersiapkan itu. Dan kemudian yang berikutnya, tidak semua guru ternyata biasa untuk bercerita ya. Ada yang mungkin di depan muridnya masih belum bisa mengeluarkan ekspresi yang full gitu, atau mungkin masih belum percaya diri dengan kemampuan dia. Nah, dengan digital storytelling ini itu kita bisa merekam lebih dulu apa yang ingin kita sampaikan ke anak-anak ya. Nah, jadi ini pun saya lakukan pada saat saya pertama kali menjadi guru, itu juga saya tuh belajar bercerita di depan kaca, Bu. Ya, jadi bawa teksnya, saya melihat diri saya di depan kaca. Nah, terus bagaimana ekspresi marah, bagaimana ekspresi sedih seperti itu yang kita lakukan di awal-awal. Nah, dengan digital storytelling ini kan juga memudahkan kita untuk membantu guru-guru yang memang belum percaya diri atau mungkin masih perlu mengasah
kemampuan untuk berekspresi atau memainkan intonasi suara itu di belakang layar ya, dengan cara merekam atau membuat rekaman ceritanya terlebih dahulu seperti itu. Dan kemudian di sini manfaat bagi guru bahwa dengan bercerita itu juga pastinya akan memotivasi untuk siswa ya, karena banyak sekali tema cerita yang bisa kita kembangkan yang bisa disampaikan ke anak-anak. Bagaimana ketika kita ingin supaya anak itu mau berbagi, mungkin kita bisa memilih tema cerita yang kira-kira berkaitan dengan hal itu. Ketika anak kita ingin mencapai tujuan bahwa anak-anak ini lebih sayang teman, sayang guru atau sayang orang tua, mungkin kita juga bisa memilih tema yang berkaitan seperti itu ya. Kemudian juga meningkatkan ketertarikan dengan bercerita ya. Jadi kalau guru PAUD tuh apalagi kalau bukan bercerita, bernyanyi ya seperti itu ya. Dan yang terakhir juga sebagai alat bantu pembelajaran kita. Ya, jadi wajib ini buat guru PAUD untuk bisa bercerita. Tetapi tidak hanya bercerita di depan anak-anak, tapi juga saat ini dituntut untuk bisa membuat digital storytelling. Nah, kalau untuk manfaat bagi siswa ini pastinya dapat menstimulus kreativitas, ya, mengasah kemampuan berpikir kritis mereka, ya, melalui cerita-cerita yang disampaikan, ya, dengan beberapa karakter tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, ya, mungkin seperti itu. Kemudian juga dapat melatih kemampuan berkomunikasi anak. Ya, pastinya mereka mendengar cerita, perbendaharaan kosakata mereka pun juga semakin bertambah ya. Kemudian juga mengasah kecerdasan sosial mereka dan kemampuan literasi visual global dan juga digital. Itu manfaatnya. Nah, ini sebetulnya ada tahapan pembuatan digital storytelling. Yang pertama itu pastinya kita memilih topik dan menulis naskah. Ya, nah ini di sini kekurangan kita sebagai guru PAUD. Kadang-kadang kita bercerita tanpa ada storyboard, tanpa ada perencanaan, mengalir begitu saja gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau setiap kali kita menyampaikan cerita itu sudah melakukan hal pertama ini dulu nih. Kita pilih topiknya, kita tulis naskahnya. Kemudian dari yang menulis naskah ini pastinya kita memerlukan bahan-bahan apa sih yang diperlukan gitu ya. Lanjut ke tahap kedua ini adalah mengumpulkan bahan-bahan digitalnya. Mungkin butuh gambar sebagai latar atau mungkin butuh background-nya sebagai memperkuat dari cerita tersebut seperti itu. Kemudian memilih konten dan membuat storyboard. Ya, seperti yang tadi Pak Adit sudah sampaikan tuh banyak sekali aplikasi yang memang bisa kita gunakan ya, seperti Powtoon atau mungkin InShoot atau mungkin KineMaster dan lain sebagainya. Import, rekam dan finalisasi, kemudian bagikan. Ya, sebetulnya ini tahapan simple dalam membuat digital storytelling. Kemudian nah, di sini ada komponen storyboard digital storytelling yang 7 prinsip tadi, saya tidak akan jelaskan lagi di sini, tetapi memang kelas guru kreator ini kita mencoba membuat storyboard-nya atau membuat digital storytelling-nya berdasarkan 7 prinsip ini. Walaupun mungkin teman-teman pernah membaca buku digital storytelling yang lain menemukan, oh ternyata cuma ada 5 prinsip kok, oh ternyata lebih dari 7 prinsip, itu silahkan. Tetapi kita di kelas ini kita mencoba menerapkan 7 prinsip digital storytelling ini yang memang kita sudah lakukan penelitiannya mulai dari awal tahun ini ya Pak Bayu kalau nggak salah Pak Adit ya. Jadi kita ingin mencoba nih apakah hasil dari riset kita ini bisa diterapkan ke guru-guru seperti itu. Oke, ini materi pertama sudah selesai Bu Ayu. Biar nggak ngantuk, kita coba ice breaking dulu.